Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Muawiyah, menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Kalau Abu Muawiyah dia meriwayatkan dari Al-Amash, di tingkatan ini itu enggak ada lain kecuali Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir Al-Kufi. Muhammad bin Khazim ini rahimahullahu ta'ala, beliau salah seorang ulama ahli hadits yang terkenal, khususnya dari riwayat-riwayatnya kepada Al-Amash, Sulaiman bin Mihran. Dan disebutkan bahwa Abu Muawiyah ini berguru kepada Al-Amash selama 20 tahun. Beliau mulazamah kepada Al-Amash selama 20 tahun. Dan ini salah satu potret dari kebiasaan para ulama ahli hadits terdahulu. Kalau dia menjumpai guru dengan banyak riwayat, apalagi gurunya adalah ahli fikih, juga ahli di bidang ilmu lain, biasanya murid itu duduk kepadanya di waktu yang lama. Ya seperti Abu Muawiyah di sini, beliau kepada Al-Amash berguru selama 20 tahun. Dan semisal dengannya, Sufyan ibn Uyainah, dia mengambil ilmu dari gurunya Amr bin Dinar, itu sekitar 20 tahun. Sampai dikatakan bahwa kalau Amr bin Dinar ini sudah bergerak mulutnya, Sufyan ibn Uyainah tahu Amr bin Dinar akan berucap apa. Saking hafalnya dia riwayat-riwayat riwayat-riwayat gurunya Amr bin Dinar dan pembahasan-pembahasan ilmu yang dia ucapkan. Iya. Dan ini salah satu etika di dalam belajar. Belajar itu seorang perlu duduk kepada guru, mengambil ilmu darinya. Mungkin kadang pada sebagian guru itu kelihatan dari ilmu dan kedalaman ilmunya kalau kita duduk di kurung waktu yang lama kepadanya. Mungkin kalau seorang pemula atau orang yang baru belajar, guru itu hanya berbicara sesuai dengan kadar keberadaan muridnya yang masih pemula, maka dia hanya berbicara ilmu yang ringkas, perkara-perkara yang mencocoki orang yang mendengarnya. Tapi keistimewaan dan kedalaman ilmu seorang guru itu bisa diketahui dengan lamanya berguru kepadanya dan duduk dengannya. Iya. Muhammad bin Khazim ini disebut Ad-Darir. Ad-Darir itu artinya beliau buta semenjak lahirnya. Dan lebih dikenal dengan gelar itu Ad-Darir, orang yang buta semenjak lahir. Kalau Al-A'ma itu orang buta juga dalam bahasa Arab, tapi biasanya digunakan untuk orang yang buta. Butanya itu baru muncul kepadanya. Ada yang mengatakan bahwa beliau buta di usia 4 tahun atau usia 8 tahun. Tapi yang populer bahwa beliau ini adalah buta semenjak lahirnya. Iya. Nah ini salah seorang rawi yang dikenal dengan cacat. Ada rawi-rawi yang seperti itu. Gurunya juga Al-Amash, yang akan datang nanti, Al-Amash Sulaiman bin Mihran. Ini juga cacat ya. Amash itu artinya rabun matanya. Dia nggak bisa melihat kecuali di siang hari saja. Al-Amash punya guru namanya Al-A'raj. Al-A'raj itu artinya yang pincang. Abdurrahman bin Hurmuz namanya. Pincang. Itu kadang berkumpul dalam satu sanad riwayat silsilah rawi yang ada keperluan khusus karena ada kekurangan berupa cacat atau yang semisal dengannya. Tapi bersamaan dengan itu, keterbatasan dan keperluan khusus itu tidak
menghalangi mereka dari meraih derajat yang tinggi dan meraih kedudukan yang tinggi di tengah umat Islam dengan ilmu yang mereka pelajari. Sebab orang itu ditinggikan dengan ilmu, bukan ditinggikan dengan kondisi fisiknya, banyaknya harta dan kekayaannya, tapi ditinggikan dengan ilmu. Karena itu disebutkan bahwa Muhammad bin Khazim ini rahimahullahu ta'ala, Abu Muawiyah, pada suatu hari waktu beliau masih kecil, beliau dibawa oleh kakeknya dalam sebuah perjalanan. Kemudian mereka dijumpai oleh seorang Arabi. Orang Arab pedalaman. Ya, kemudian dia lihat dari jejak kaki Abu Muawiyah ad-Dharir, Muhammad bin Khazim ini. Kemudian Arabi ini bertanya kepada kakeknya, ini anak siapa? Maka kata kakeknya, dia anak saya. Kata Al-Arabi, tidak, dia bukan anakmu. Kata kakeknya, dia anak dari putri saya. Ya, karena cucunya ya, dari putrinya. Kata Arabi, ya, perhatikan anak ini. Mungkin dia di masa mendatang akan memiliki kedudukan. Itu firasat ya, firasat. Dan kadang sebagian orang Arab itu dia punya keahlian seperti itu. Dia bisa melihat jejak kaki orang. Dari jejak kaki itu dia katakan ini anaknya si fulan, ini dari kabilah si fulan. Itu keahlian. Iya. Kadang ada sebagian orang Arab itu dia tahu dari bau badan seseorang. Atau bau badan ini berasal dari kabilah ini, dari arah ini. Kadang melihat dari matanya. Itu ada hal yang berjalan, ilmu di masa orang-orang terdahulu. Iya, yang seperti itu. Jadi ketika Muhammad bin Khazim ini sudah dewasa dan beliau belajar, dapatkan banyak ilmu, suatu hari beliau diundang oleh Khalifah Harun al-Rashid. Dan disebutkan bahwa Harun al-Rashid sangat memuliakan beliau dan menghormati Abu Muawiyah, Muhammad bin Khazim ad-Dharir. Iya. Jadi Arabi itu dia berkata, anak ini nanti akan punya kedudukan dan dia akan menginjak dari permadani raja-raja. Nah, itu bahasa Arabi. Nah, subhanallah, ketika dia diundang oleh Harun al-Rashid, dia datang dan menginjak permadani raja-raja. Maka Abu Muawiyah pun bercerita tentang ucapan Arabi itu. Harun al-Rashid, beliau senang dengan cerita itu. Kemudian disebutkan bahwa suatu hari Abu Muawiyah, Muhammad bin Khazim ad-Dharir ini, beliau ketika berada di sisi Ar-Rashid, karena beliau buta, begitu beliau makan, ya, maka beliau perlu mencuci tangannya. Maka ketika beliau mencuci tangan, yang menuangkan air mencuci tangannya itu Harun al-Rashid. Dan beliau karena buta, beliau tidak tahu bahwa itu yang menuangkan adalah Harun al-Rashid. Iya. Bahwa menuangkan air di atas tangannya adalah Harun al-Rashid. Nah, ini gambarannya di masa dahulu itu khalifah, anak-anak khalifah, raja-raja itu menghormati para ulama. Karena itulah banyak dari sejarah di dalam kepemimpinan, kekhilafaan dan kekuasaan itu hal-hal yang indah dan menarik, karena dasarnya ketika suatu masyarakat dibimbing dengan ilmu dan dengan seorang pemimpin yang mengerti akan kemaslahatan masyarakat, maka itu akan memberikan hal yang paling baik
dan hal yang lebih indah. Iya. Dan di sini juga perlu kita ketahui ya bahwa sekali lagi ilmu itulah yang mengangkat derajat. Ilmu itulah yang mengangkat derajat. Nah, dilihat dia buta, mau pincang, mau rabun matanya. Tapi ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ilmu, maka itulah yang meninggikan derajatnya. Itulah yang meninggikan derajatnya. Iya. Itu yang dilihat ya dari masa ke masa memang seperti itu. Karena itulah untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa, kawan-kawan yang menyaksikan acara ini, ilmu itu kebaikan yang tidak ada ujungnya, dan ilmu itu adalah anugerah yang sangat besar. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan apapun dari nikmat kecuali tambahan dari ilmu. Itulah perintah Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku.